والسلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب السرار والاحترام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Mu'awanah beserta pengurusnya, para remajanya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi Al-Fakir sudah dibisiki Bapak Ibu, katanya jangan lama-lama, karena kalau terlalu panjang takutnya ibu-ibunya nggak suka. Kalau terlalu lebar takutnya bapak-bapaknya nggak suka. Jadi yang sedang saja. Mau lama mau pendek yang penting dapat amplop aman. Mau panjang mau pendek yang penting dapat aman. Nah kalau sudah itu baru dapat amplop aman. Ini benar-benar Bapak Ibu. Jadi yang penting mau lama mau pendek, yang penting dapat amal dan bisa diamalkan. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih dipertemukan di bulan Ramadan. Ini waktu yang sangat baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, karena kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Numatti'uhum qalilan summa naqruduhum ila adzabin shadid. Mereka yang tidak mau berjumpa dengan Rabbnya, melupakan Allah, maka mereka akan dibiarkan oleh Allah bersenang-senang sebentar di dunia ini, dan nanti Allah akan memberikan siksaan yang sangat-sangat pedih. Dan seringan-ringannya siksaan Allah Bapak Ibu, apabila kerikil api neraka ditempelkan di telapak kaki kita, maka mendidihlah otak kita, akan mengelupas seluruh kulit-kulit kita. Ini seringan-ringannya siksaan Allah. Kalau Bapak Ibu baru terkena sebutan rokok sudah teriak, maka bulan Ramadan ayo sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, tadi MC sudah memberikan amanah bahwa Al-Fakir untuk menyampaikan bagaimana keutamaan sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih dan sholat witir ini merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat witir, sholat tarawih merupakan sunnah muakkadah, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholat yang utama di bulan Ramadan. Maka dari itu jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih ini 1 bulan penuh. Jadikan Ramadan ini Ramadan seolah-olah terakhir buat kita, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih ada. Apa artinya? Kita sungguh-sungguh dalam beribadah
dalam menjalankan sholat tarawih maupun sholat yang lain. Lalu yang kedua, keutamaan sholat tarawih yang kedua bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Ini luar biasa. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat tarawih dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Nah, maka sayang seribu sayang kalau kita sholat tarawih hanya 1 bulan Ramadan, hanya seminggu saja. Karena di masjid-masjid lain biasanya 1 minggu penuh sampai luar digelarkan. Setelah 1 minggu karpet dibuat, ditarik kembali, bahkan tinggal 3 atau 4 saat. 2 minggu berlalu, maka tinggal 1 saat. Artinya apa? Tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Padahal ada di dalamnya ampunan kalau kita mau menjalankan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, keutamaan sholat tarawih yang ketiga, yaitu barang siapa yang sholat tarawih berjamaah, maka menurut jumhur para ulama seperti kita sholat 1 malam subuh. Ada yang pernah sholat dari mulai isya sampai subuh, sholat sunnah ada? Tunjuk jari? Gak ada. Maka mari sama-sama sholat tarawih dengan berjamaah, maka pahalanya sama seperti kita sholat sunnah semalam subuh. Maka sayang kalau masih ada yang meninggalkan ibadah yang disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah yang istiqomah. Ya. Walaupun sedikit hanya sholat tarawih, tapi istiqomah ini ibadah yang disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, keutamaan sholat tarawih dan sholat witir, yaitu mempereratkan persatuan dan kesatuan, meningkatkan ukhuwah di antara kita sebagai pengingat semaraknya bulan Ramadan. Coba bayangkan kalau nggak ada sholat tarawih, sepi masjid. Tapi alhamdulillah dengan adanya sholat tarawih semua hadir. Maka tidak usah ini di sana 21, 23 di sini 11, nggak usah ada perbedaan. Jadikan perbedaan ini sebagai penambahan wawasan kita. Ya, gak usah saling bermusuhan. Solo ada kuno, sini gak ada kuno, gak usah saling bermusuhan. Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan umat ini lebih utama. Maka tarawih ini, sholat tarawih ini menjadikan momen untuk mempereratkan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan sholat ini adalah sebagai penyempurna ibadah sholat yang lain. Maka witir dilakukan dengan gaji adalah sebagai penyempurna sholat malam yang lain. Dan witir adalah gaji, ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan salat witir dan salat tarawih. Mudah-mudahan sebagai pembuka kita untuk kita lebih giat lagi, untuk lebih semangat lagi sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja